Selamat pagi, salam buat kita semua. Kiranya kita dalam keadaan sehat, agar kita bisa dapat mengikuti video pembelajaran sekaligus mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan dalam kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, minggu ini kita anggap pertemuan kedua ya. Kita anggap pertemuan kedua sebab minggu yang lewat kita sudah bertemu, namun kita gunakan untuk bicara hal-hal yang penting. Namun untuk yang berhubungan dengan kurikulum, baru inilah pertemuan yang pertama. Bapak yakin kamu sudah mempersiapkan diri secara fisik dan mental dan persiapan buku lainnya, khususnya bagi yang belajar dari rumah. Karena kita tahu sebagian atau 50% masih berada di rumah dan 50% sudah datang ke sekolah untuk belajar tatap muka. Mudah-mudahan ada lebih cepat lagi perubahan yang lebih baik sehingga kita dapat bertemu dengan 100%. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung ke pertemuan saja, ke tatap muka dengan kurikulum. Sekali lagi saya katakan, minggu yang pertama sudah kita bicarakan, kita gunakan untuk hal-hal yang perlu sekedar warning, briefing dan sebagainya. Adapun topik yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah kita masuki bab 8, kelas 8 ya, dengan judul yaitu setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Itulah yang menjadi topik atau tema pembahasan kita di semester genap ini, diawali dari bab 8 yaitu halaman 65. Sekali lagi saya katakan, dengan tema pembelajaran kita yaitu setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Anak-anakku sekalian, pada bab-bab sebelumnya sedikit pelajaran ini sudah pernah kita bicarakan, tapi topiknya, pembahasannya berbeda ya. Lalu ikutilah pelajaran ini dengan baik. Ya, dengan tema tadi di atas, setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, merupakan 3 komponen. Ya, merupakan 3 komponen yang bagian upaya orang Kristen yang tidak terpisahkan untuk upaya memelihara iman dan pengharapan kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Saya ulangi, tema di atas merupakan 3 komponen yang berbeda, tapi sekaligus merupakan upaya orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapan kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Beribadah dan berdoa bukan hanya rutinitas kegiatan sehari-hari yang boleh kita katakan, bisa saja kau 5 kali berdoa satu hari, bisa saja kau membaca Alkitab setiap hari. Tapi pernyataan yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan tingkat kerajinan dan kesetiaan Anda. Itu makanya tadi saya katakan bukan hanya rutinitas. Namun dibalik daripada itu yang paling perlu adalah sampai di mana kesetiaan Anda beribadah, sampai di mana kesetiaan Anda berdoa dapat mempengaruhi
yang dapat mempengaruhi sikap hidup dan karakter manusia. Artinya bukan hanya membaca saja, bukan hanya berdoa saja rajin, tapi harus dapat mempengaruhi totalitas kehidupan kita sehingga mempengaruhi kepada karakter-karakter yang baik. Yang boleh lebih dari itu, orang yang setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab bisa mendesain diri kita kepada karakter yang lebih baik. Itulah yang mau kita katakan dalam tema pembelajaran kita hari ini. Dengan tegas bisa kita katakan, kita nanti buka Amsal 5 ayat 1 sampai 24. Amos ya. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Di sana dikatakan dengan tegas, Allah tidak menghendaki ibadah-ibadah, persembahan-persembahan, ya, maupun nyanyian-nyanyian yang kita panjatkan kepada Tuhan, jika ibadahnya itu tidak bisa mempengaruhi orang untuk haus akan kebenaran, haus akan keadilan, seperti air mengalir. Artinya Yesus mengharapkan, Tuhan Allah mengharapkan bagaikan air mengalir. Orang yang beribadah, yang setia membaca Alkitab harus mencerminkan kebenaran dan keadilan. Itu yang dimaksud. Lalu kita masuki pada bagian berikut, yaitu makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kalau makna atau definisi doa, barangkali Bapak Guru tidak perlu lagi jelaskan. Tapi yang mau saya jelaskan adalah apa itu ibadah. Ya, apa itu ibadah? Beribadah dan berdoa tidak dipandang hanya rajinnya saja. Tapi seperti yang saya katakan tadi, sebagaimana, sejauh mana ibadah itu dapat mempengaruhi, memperbaharui karakter hidup manusia, perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah adalah kegiatan rutin, kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah, bersekutu bersama-sama, yang dilakukan di dalam bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, layaknya kita di gereja. Ada penekanan yang mau saya sampaikan di sini adalah, yaitu yang dilakukan secara bersama-sama, bersekutu bersama-sama, sebagai mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah Tuhan bagi kehidupan manusia. Itulah yang disebut dengan ibadah. Lalu kita lanjutkan dengan memahami doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah satu-satunya doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, yang mempunyai isi yang cukup syarat, cukup padat, cukup bermakna. Di dalam isi doa Bapa kami telah sempurna segala kebutuhan hidup manusia, antara kebutuhan sesama manusia dan juga kepada Tuhan Allah. Hal yang menarik adalah kita jika amati isi doa Bapa kami adalah yang dipenuhi dengan segala kerendahan hati. Mengingat waktu yang kita terbatas, yang cukup terbatas ini, bisa nanti lebih lanjut kamu buka pada buku halaman 65, namun tugasnya akan saya kirim melalui video pembelajaran ini untuk yang belajar di rumah. Dan silakan kirimkan tugasmu kepada Bapak Pasaribu. Kita berikan
1 kali 24 jam. Sekian dan terima kasih.